Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 2022 Universitas Al-Ma'ata Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari materi saya di mata kuliah bimbingan konseling di Madrasah Ibtidaiyah dengan judul faktor pendukung dan penghambat program bimbingan dan konseling di Madrasah Ibtidaiyah. Selanjutnya, bimbingan dan konseling BK atau bimbingan dan konseling BK di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk mendampingi peserta didik dalam mengembangkan potensi mereka, membentuk karakter, serta membantu menyelesaikan masalah pribadi, sosial, belajar, dan moral agama. Nah, layanan ini itu bersifat preventif dan mengembangkan, bukan hanya untuk siswa yang bermasalah. Namun, keberhasilan program ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari internal maupun eksternal madrasah. Pertama, identifikasi faktor yang menghambat. Nah, mari kita lihat faktor-faktor yang menghambat program BK. Terdapat dua kategori utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Bisa difahami kalau faktor internal itu faktor yang berasal atau masalahnya timbul dari dalam, kalau eksternal dari luar. Nah, sekarang faktor internal. Yang pertama yaitu latar belakang pendidikan guru BK. Banyak guru BK yang belum memiliki latar belakang pendidikan yang memadai sehingga mempengaruhi kualitas layanan. Contohnya guru BK profesinya yang diambil bukan khusus untuk guru BK. Nah, yang kedua ada kurangnya motivasi dan dedikasi. Beberapa guru itu mungkin kurang termotivasi untuk menjalankan tugas BK dengan baik. Nah, selanjutnya ada kompetensi profesional. Nah, kompetensi yang rendah dapat mengakibatkan efektivitas program BK. Nah, selanjutnya ada pengalaman pada yang minim. Guru yang baru atau kurang berpengalaman mungkin kesulitan dalam menangani masalah siswa. Kemudian ada kesehatan dan kepribadian. Kesehatan fisik dan mental guru BK juga berpengaruh pada kinerja mereka. Contohnya, guru BK yang memiliki sifat tidak sabaran, suka marah. Nah, itu juga mempengaruhi faktor internal penghambat dari program BK di MI. Nah, kemudian ada faktor eksternal, keterbatasan sarana dan prasarana yang pertama. Nah, ruang konselingnya tidak nyaman atau kurang memadai dapat mengganggu efektivitas layanan. Kemudian ada dukungan kepala sekolah. Tanpa dukungan dari pimpinan, program BK sulit untuk berkembang. Nah, yang ketiga ada kurangnya anggaran. Anggaran yang tidak memadai untuk program BK dapat menghambat pelaksanaannya. Nah, selanjutnya ada lingkungan sekolah yang tidak kondusif. Lingkungan yang tidak mendukung dapat mengurangi kepercayaan siswa terhadap program BK. Kemudian ada faktor pendukung internal. Faktor pendukung internal yang pertama ada kepemimpinan kepala madrasah. Kepemimpinan yang baik dapat menciptakan lingkungan yang mendukung program BK berjalan dengan baik. Kompetensi dan peran guru kelas. Guru kelas yang kompeten dapat berperan aktif dalam mendukung program BK. Kemudian ada kurikulum dan muatan karakter tentang yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang penting. Kemudian sarana dan prasarana. Fasilitas yang memadai sangat penting untuk mendukung kegiatan BK. Kemudian ada budaya madrasah. Budaya madrasah ini positif sekali ya untuk mendukung pelaksanaan program BK. Kemudian ada perencanaan program BK. Perencanaan yang matang akan membantu dalam pelaksanaan program. Nah, kemudian ada faktor pendukung eksternal. Yang pertama ada dukungan orang tua. Nah, di lain sisi dari sekolah, eksternal yaitu dukungan dari orang tua itu juga sangat penting untuk keberhasilan program BK. Itu kedua orang tua siswa dan guru BK atau wali kelas saling menjalin komunikasi tentang perkembangan anak. Kemudian stigma masyarakat. Masyarakat yang mendukung program BK akan memberikan dampak positif, yaitu sama-sama saling mengasih tahu apabila siswa di dalam lingkungan sekolah itu mengalami atau berbuat yang kurang baik. Kemudian kebijakan pembinaan dan kemenang, yaitu yang mendukung akan dan memfasilitasi pelaksanaan program. Contohnya kayak ada pelatihan anti bullying kayak gitu-gitu ya. Kemudian ada kementerian lembaga luar sama memberikan sumber daya tambahan. Nah, kemudian ada pelatihan dan pengembangan profesional. Pelatihan bagi guru BK akan meningkatkan kompetensi mereka. Semakin dunia
perkembangan di zaman ini semakin berkembang, maka guru BK juga membutuhkan pelatihan dan pengembangan yang profesional. Kemudian ada strategi mengatasi hambatan. Nah, yang pertama, kita harus meningkatkan pemahaman stakeholder, edukasi semua pihak tentang pentingnya program BK di sekolah. Tidak hanya untuk mengatasi siswa yang bermasalah, tapi juga menunjang kepada siswa mengembangkan masa depan siswa tersebut. Kemudian integrasikan BK dalam kegiatan harian. BK membuat bimbingan konseling menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari di madrasah tersebut. Tidak hanya cuma ketika ada murid yang bermasalah aja. Nah, yang ketiga ada memanfaatkan media kreatif, yaitu gunakan media yang menarik untuk menyampaikan informasi tentang BK. Bahwa BK itu semenarik itu. Kemudian bangun kepercayaan siswa, yaitu ciptakan hubungan yang baik antar siswa dan guru. Kemudian ada peran strategis berbagai pihak, yaitu ada guru BK, kepala sekolah, manajemen sekolah, siswa, dan orang tua. Kemudian sarana prasarana itu ada ruang konseling, ruang administrasi dan bimbingan kelompok. Kemudian lingkungan yang kondusif itu mendukung dari program bimbingan konseling. Oke, baik, demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai faktor pendukung dan penghambat program BK di Madrasah Ibtidaiyah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.